Duel Justin Hubner versus Virgil van Dijk, kekokohan tembok pertahanan Max Hilgers. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong guys. Duel Justin Hubner versus Virgil van Dijk, berita menggembirakan bagi supporter tim nasional Indonesia, terutama yang mendukung bek muda Justin Hubner. Pemain timnas Indonesia ini memiliki peluang besar untuk tampil pada pertandingan mendatang. Wolverhampton akan bertandang ke markas Liverpool. Pertandingan ini sangat dinantikan mengingat Liverpool saat ini memimpin klasemen Premier League, sementara Wolverhampton menghadapi tantangan besar di Anfield. Justin Hubner sendiri terlihat sudah berlatih bersama tim utama Wolverhampton, yang menjadi indikasi positif bagi peluangnya untuk tampil dalam pertandingan tersebut. Sebagai bek tengah dengan potensi besar, keikutsertaan Hubner dalam latihan bersama para pemain utama tentu menambah harapan bagi para penggemar timnas Indonesia. Ini bisa menjadi kesempatan langka bagi untuk tampil di ajang Liga Inggris yang bergengsi dan berhadapan dengan pemain-pemain top dunia. Menghadapi Liverpool, tim dengan skuad bintang seperti Virgil van Dijk, Mohamed Salah, dan Darwin Núñez akan menjadi ujian besar bagi Hubner. Namun, ini juga merupakan kesempatan bagi pemain berusia 21 tahun itu untuk menunjukkan kemampuannya di level tertinggi kompetisi sepak bola dunia. Bertemu dengan pemain-pemain bintang seperti Virgil van Dijk akan memberikan pengalaman berharga bagi perkembangan karir Hubner ke depannya. Meskipun peluang Hubner untuk tampil sejak awal masih belum pasti, banyak pengamat yang memprediksi bahwa dia bisa saja masuk dalam daftar susunan pemain. Pelatih Wolverhampton saat ini, Vitor Pereira, diketahui memiliki banyak pilihan untuk posisi bek tengah, tetapi dengan persaingan yang ketat, memberikan kepercayaan pada pemain muda seperti Hubner bisa saja langkah menarik. Ditambah dengan kondisi Hubner yang sudah berlatih bersama tim utama, ini tentu menambah peluangnya untuk tampil. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kualitas kompetisi di tim utama Wolverhampton yang sangat ketat. Banyak pemain berkualitas yang juga bersaing di posisi yang sama, dan untuk bisa mendapatkan tempat di starting 11 bukanlah hal yang mudah. Hubner terus bersaing dengan bek-bek lain yang sudah berpengalaman di Premier League seperti Craig Dawson dan Max Kilman. Namun kemampuan Hubner dalam mengatasi tekanan dan performa solid yang ditunjukkannya saat berlatih menjadi modal utama baginya. Jika pada akhirnya Hubner benar-benar mendapatkan kesempatan bermain, ini akan menjadi sebuah momen yang sangat penting dalam karirnya. Tentunya kemenangan atau penampilan baik dari Hubner di Anfield akan semakin mengangkat reputasinya di mata publik sepak bola internasional. Tak hanya itu, ini juga menjadi bukti nyata bahwa para pemain Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang dan sukses di luar negeri, meskipun tantangan yang ada sangat besar. Kekokohan tembok pertahanan Max Hilgers. Sepak bola bukan hanya soal mencetak gol, tetapi juga tentang aksi seorang bek yang menjaga gawang tetap aman. Malam itu ada satu nama yang berdiri tegak bak banteng kokoh, yaitu Max Hilgers. Ia berhasil meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Bodo atau Klim dalam leg pertama playoff 16 besar Liga Eropa pada Jumat 14 Februari 2025. Kemenangan ini tak lepas dari aksi heroik sang palang pintu pertahanan yang tak kenal lelah. Peran Hilgers yang juga merupakan bek timnas Indonesia menjadi kunci keberhasilan 20 mengamankan 3 poin penting menjelang leg kedua. Max Hilgers yang juga menjadi andalan FC20 menunjukkan kelasnya sebagai bek tengah kelas wahid. Klim datang dengan amunisi penuh, menangkan sejak menit pertama dan mencoba mengoyak pertahanan 20 dengan serangan eksplosif. Namun seperti pepatah, sehebat-hebatnya ombak menghantam, karang tetap berdiri tegar, dan Hilgers adalah karang itu. Berdasarkan data dari SofaScore, Hilgers mencatat 54 sentuhan dengan tingkat akurasi umpan mencapai 91%. Tak hanya itu, 5 umpan panjangnya berhasil membuka celah di pertahanan lawan, membuktikan bahwa seorang bek tak hanya bertahan, tetapi juga bisa mencapai jenderal dalam membangun serangan. Statistik memang bisa menceritakan sebagian kisah, tetapi ada hal yang tidak bisa diukur dengan angka, seperti keberanian Hilgers yang melakukan 6 sapuan krusial dan 1 intersepsi yang menggagalkan peluang emas lawan. Namun yang membuat geleng-geleng kepala adalah satu momen di mana ia menahan gempuran jarak dekat dengan tenang. Bak kiper berpengalaman. Selain itu, soal aksi individu, Hilgers juga menunjukkan kepemimpinan luar biasa di lini belakang, dan kapten di lengannya, ia memimpin peranan dengan ketegasan seorang pemimpin sejati.
Teriakannya menggema, tangannya menunjuk untuk mengatur rekan-rekannya. Kemenangan ini memberikan kepercayaan diri tinggi menjelang leg kedua. Bagi Hilgers, ini adalah bukti bahwa ia bukan sekedar pemain biasa, melainkan tembok yang siap menahan gempuran serangan lawan. Sementara itu, FC20 harus siap menghadapi tekanan dan mempertahankan keunggulan agregat. Mads Hilgers dan seluruh pemain 20 perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk leg kedua. Mereka harus menjaga fokus dan konsentrasi agar bisa kembali meraih hasil positif. Kemenangan di leg pertama menjadi bukti kapasitas mereka, dan mereka harus menunjukkannya kembali di leg kedua nanti. Sadil Ramdhani, Stefano Lillipali, sampai Elkan Bagot dinilai layak untuk dipanggil Patrick Kluivert. Tim kepelatihan timnas Indonesia yang dipimpin Patrick Kluivert beberapa kali memantau laga BRI Liga 1 2024-2025. Pada awalnya mereka menyaksikan secara langsung duel Persija Jakarta kontra PSPS Biak di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu 2 Februari 2025. Mendampingi Patrick Kluivert ada para asisten yang juga hadir pada laga itu, yakni Denny Lanzat, Gerald Van den Broek, dan Alex Pastoor. Kemudian dilanjut dengan pertandingan antara Persita Tangerang melawan Persik Kediri pada 7 Februari lalu. Lalu secara khusus dua asistennya, Alex Pastoor dan Denny Lanzat, terbang ke Maluku untuk menyaksikan duel Malut United kontra Borneo FC. Mereka punya waktu untuk mempersiapkan skuad untuk menghadapi Australia dan Bahrain pada akhir bulan depan. Patrick Kluivert dan para asistennya tahu kebutuhan materi timnya perihal nama-nama yang bisa dipanggilnya memperkuat timnas Indonesia dari produk Liga 1. Pengamat sepak bola nasional Anton Sanjoyo menilai apa yang dilakukan Patrick Kluivert dengan belusukan ke pertandingan BRI Liga 1 memang patut diapresiasi. Pelatih asal Belanda itu jadi punya banyak opsi dalam menyusun skuadnya. Namun demikian, Anton Sanjoyo yakin bahwa tidak akan ada banyak perubahan yang akan dilakukan Kluivert untuk komposisi skuadnya dari apa yang sudah diwariskan Sintayong. Kluivert ketika pertama datang memang ingin melihat permainan di kompetisi Liga Indonesia, membuka peluang ada sedikit renovasi dari tim yang dibentuk STY. Menurut saya ada tambahan tapi tidak terlalu banyak, paling menambah 2-3 pemain, ujarnya. Menurut Anton Sanjoyo, Kluivert wajib membuat perbedaan dari skuad warisan STY. Perbedaan yang dimaksud adalah memperbaiki kualitas barisan depan agar lebih tajam lagi dari sebelumnya. Lini depan timnas Indonesia kurang garang selama kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika banyak gol justru diciptakan oleh barisan tengah. Logikanya ini sudah materi terbaik, paling krusial ada di lini depan, bahkan sejak era STY. Paling tidak memuaskan adalah kinerja lini depan, meski ada Rafael Strijk, Ragnar Olatmangun, Hoki Caraka, Egi, semuanya yang terbaik di skuad ini, tutur Anton Sanjoyo. Sebenarnya ada nama yang mungkin bisa dipertimbangkan Kluivert, ada Sadil Ramdhani, Stefano Lillipali, dan Elkan Bagot. Bisa diandalkan karena posturnya yang bagus untuk bola-bola lambung. Waktu yang sangat sempit, pemain-pemain ini masih berpencar. Ini tantangan terbesar Kluivert di hari-hari tersisa ini sebelum lawan Australia, katanya.